Sore, ini video 608 ya. Rupanya video saya sebelumnya itu bikin banyak orang penasaran. Gimana sih Pak, Amerika ngutang Indonesia 7.500, terus Indonesia ngutang sama Amerika. Terus uangnya itu dari mana? Kenapa Amerika ngutang sama Indonesia, terus Indonesia ngutang sama Amerika? Kenapa uang itu nggak dipakai aja sendiri oleh Indonesia? Gini ceritanya, ya, gini. Uang yang disebut ada di Indonesia itu adalah uang VOC. Maaf. Pak, uang VOC itu bubar, Pak. Diganti Hindia Belanda. Hindia Belanda kayak VOC, kayak yes, pokoknya itulah, ya. Itu uangnya Belanda. Loh, Pak, kenapa ada di sini? Waktu itu Belanda itu kekuasaannya adalah sistem VOC. Sistem VOC. Artinya itu orang-orang Belanda itu menyewa tanah di Indonesia menjadi residen atau gubernur. Nah, mereka itu bayar sewa. Bayarnya gimana? Misalnya mereka ekspor karet, ya 30% ekspor karet itu dipotong di Swiss. Jadi Belanda itu punya rekening di Swiss. Itu miliknya Hindia Belanda atau miliknya VOC. Itu yang dirampas pada waktu Perang Dunia Kedua. Nah, kenapa kok sekarang jadi minta ke Prabowo? Uang VOC itu dipakai oleh Bank Dunia dari 7 triliun, itu dipakai untuk diencerkan menjadi utang Bank Dunia seluruh dunia 100 triliun. Sistemnya berhenti. Oleh karena itu, seluruh negara-negara di dunia itu bangkrut karena nggak bisa nyicil utang, karena tidak ada utang baru. Nah, saat itu Amerika itu bertanya kepada kita, kepada kuasa VOC. Nah, Anda harus tahu, kuasa VOC itu disebut mandat VOC. Itu sudah berjalan 300 tahun. Yang pertama menerima mandat itu adalah disebut pemangku negara atau Mangkunegara 1. Mangkunegara 2, 3, 4, 5, 6, kemudian jadi republik. Oleh karena itu pemangku negaranya bukan Mangkunegara 6. Berlanjut menjadi Soekarno. Nah, kemudian Soekarno mati diganti dengan Soeharto. Nah, Soeharto mati itu balik kepada cucunya Mangkunegara 6. Jadi siapa Mangkunegara yang sekarang menerima mandat itu? Yaitu Bapak Sanjoyo Hamijoyo Suparto. Oke? Nah, kembali lagi, Amerika itu bertanya kepada VOC itu untuk mengakses dananya Soeharto yang di Swiss itu kan udah habis. Nah, yang ditanyakan adalah dana Soeharto yang ada di Indonesia. Dana Soeharto yang mana, Pak? Nah, selama 80 tahun, Republik Indonesia itu menerima bunganya uang VOC. Disebut dulu EGGI. Nah, itu jumlahnya adalah 3.000 triliun setiap tahun. Ada di mana? Ya, ada di Bank BRI, BNI, Bank BCA, yang waktu itu diatasnamakan oleh mandat VOC yang disebut Soeharto. Soeharto mati, ya rekeningnya masuk Soeharto. Tapi buku tabungannya dan passwordnya itu disita tahun 2000. Kenapa disita, Pak? Karena waktu itu Soeharto overprinting. Artinya dia dapat kuasa nih. Kuasa itu over abuse. Dicabutlah tahun 2000 itu kuasa itu. Loh, kenapa sekarang kok nggak bisa dibuka, Pak? Sekarang bisa dibuka, tapi uang-uang VOC itu sudah dirampas dari sononya tahun 45 oleh Douglas MacArthur. Oleh karena itu bisa dikatakan bahwa rekening-rekening Soeharto itu sudah diatasnamakan kantor
Douglas MacArthur. Douglas MacArthur kan udah mati Pak tahun 75. Ya mati, tapi kan ada kantornya. Jadi gimana Pak? Jadi tahun lalu itu, Juni tahun 2025, ya, kantor Federal Reserve itu mencairkan dana Soeharto di Indonesia sebesar 2.500 triliun tiap semester. Juni 2025, Desember 2025, dan Juni 2026 kemarin. Nah, Prabowo dapat imbalan apa? Karena ini interaksi antar negara ya, itu nggak seperti guyup rukun RT RW, di mana ada rembukan. Enggak. Kalau antar negara itu kamu mati duluan, seperti waktu Cina perang lawan Inggris. Dia harus menyerahkan Hong Kong dulu. Setelah Hong Kong dikembalikan, baru kemudian Cina diutangi. Artinya, hubungan antar negara itu kamu harus ngesot. Kalau memang kamu ngesot, ya kamu akan diutangi. Karena prinsipnya adalah kedaulatan itu adalah yang lebih kuat memberi kedaulatan yang pada yang lebih ringan. Nah, Prabowo sendiri sebelum dapat uangnya VOC yang ada di Soeharto itu, kemarin tanggal 1 Juni, Amerika telah mencairkan 39 triliun rekening dorman, rekening Soeharto, diserahkan kepada Prabowo. 39. Lupa, Amerika ngambil 7.500 kok kita dapat 39. Nah, itulah yang sedang diatur oleh Prabowo. Prabowo itu akan diserahkan uang setara dengan 3.000 triliun. Tapi perjalanannya itu banyak syaratnya. Katakanlah syaratnya ada 12 ya. 1, kamu harus rukun dulu dengan Israel. Bikin POP. 12 ya. Ini syarat interaksi antar negara loh ya. Bukan guyup rukun RT RW. Ini adalah pendudukan Amerika kepada rekening Soeharto. 1, syaratnya ikut BOP. 2, syaratnya adalah menginformasikan kepada Prancis bahwa Amerika itu ingin bail out atau menalangi utang Prancis. Artinya, Prancis disuruh ngutang ke Amerika. Juru bicaranya siapa? Pak Prabowo. Loh, kenapa Prabowo kok disuruh-suruh, Pak? Loh, ini syaratnya supaya Prabowo itu dapat 3.000. Ya. Loh, Pak, kenapa sih rekening Soeharto itu kenapa kok nggak dipakai oleh Prabowo langsung? Nggak bisa, Pak. Buku tabungannya nggak ada, passwordnya nggak ada, rekeningnya itu ada, duitnya ada, tapi nggak bisa dibuka, Pak. Itu namanya disita. Paham nggak, bro? Disita. Waktu Prabowo di Jordania itu rekening itu disita. Makanya kenapa Prabowo itu diusir? Supaya nggak ikut disita. Karena apa? Karena rekening Soeharto disita. Berapa jumlah rekening Soeharto? 100.000 triliun. Ada di mana? Ada di Bank BRI, BNI, Bank Mandiri, ada di Bank BCA. Tapi nggak bisa dibuka. Itu namanya rekening disita. Lupa kalau gitu, kalau misalnya Indonesia punya mandataris yang baru, artinya MPR itu menunjuk seorang mandat lagi. Mandat VOC yang 300 tahun lalu itu, yang dari Mangkunegara 1, 2, 3, 4, 5, 6, Soekarno, Soeharto, dan sekarang Raja Sanjoyo, Hamijoyo Suparto, diserahkan misalnya kepada Gibran, itu bikinlah yang disebut sidang umum MPR. Maka dilakukanlah serah terima mandat dari Raja Sanjoyo, Hamijoyo Suparto kepada Gibran. Kalau Gibran nggak laku, diserahkan Janetes. Demikian penjelasan ilmu ekonomi politik Indonesia.